Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Bilal, biasa dipanggil Bilal, dengan NIM 22660118. Program studi Teknik Pertambangan Fakultas Teknik di Universitas Dayanu Iksanuddin. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang size reduction atau combination, dalam hal ini grading. Jadi grading adalah tahap penggerusan material tambang yang sudah dihancurkan sebelumnya melalui proses crushing hingga mencapai ukuran partikel yang sangat halus sesuai kebutuhan proses pengolahan selanjutnya. Proses ini menggunakan prinsip gabungan dari tumbukan dan abrasi atau gesekan untuk memecah partikel bahan galian menjadi ukuran yang lebih kecil, biasanya dari ukuran 5 sampai 250 mm menjadi 10 sampai 300 mikrometer. Grading biasanya dilakukan dalam kondisi basah atau wet grading sehingga menghasilkan slurry yang siap untuk proses konsentrasi mineral. Meskipun ada juga grading dalam kondisi kering atau dry grading untuk aplikasi terbatas. Proses kerja grading melibatkan pemasukan material ke alat penggiling, di mana media penggiling seperti bola atau batang baja berputar dan menghancurkan material hingga ukuran yang diinginkan tercapai. Kecepatan dan durasi penggilingan disesuaikan untuk mendapatkan efisiensi maksimal. Tujuan utama grading adalah menghaluskan material agar luas permukaan bahan galian bertambah, sehingga mempermudah ekstraksi mineral berharga pada proses selanjutnya dan meningkatkan efisiensi pemisahan mineral dari zat pengotor. Pakan grading adalah bahan galian atau material tambang yang dimasukkan ke dalam alat penggerus atau grading mill untuk dihaluskan ukurannya. Ukuran pakan bervariasi tergantung pada jenis alat grading yang digunakan. Biasanya berkisar dari beberapa milimeter sampai beberapa puluh milimeter. Pakan ini adalah bahan awal yang akan mengalami proses penggilingan agar partikel-partikelnya menjadi lebih kecil dan sesuai kebutuhan proses pengolahan berikutnya. Media gerinda atau media grading adalah benda-benda yang digunakan dalam alat grading untuk membantu menghancurkan pakan tersebut. Media ini biasanya berupa bola-bola baja untuk membantu bola-bola baja, batang-batang baja, batuan keras alami atau pebble. Fungsi media gerinda adalah untuk memberikan gaya tumbukan dan gesekan pada bahan galian sehingga material tersebut dapat hancur dan menjadi lebih halus. Media gerinda harus memiliki kekerasan dan kekuatan tinggi agar tahan terhadap aus selama proses grading berlangsung. Jenis media gerinda yang umum digunakan antara lain seperti bola baja atau grading balls, terbuat dari baja karbon tinggi, baja paduan, dan baja cor. Digunakan dalam ball mill dan tube mill. Ada juga baja rod, biasanya berdiameter 2 sampai 150 mm dan digunakan dalam rod mill untuk grading bahan galian dengan ukuran lebih besar. Terus ada pebble, yaitu batuan keras natural yang digunakan dalam autogeneous grading atau AG atau semi autogeneous grading atau SAG mill, di mana media grading juga berasal dari biji itu sendiri. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang tubuling grading mills. Adalah jenis alat penggiling atau grading mill yang bekerja dengan prinsip silinder horizontal berputar pada sumbunya. Dalam silinder tersebut terdapat media grading seperti bola baja, batang baja, atau pebble sebanyak 35% hingga 50% volume silinder. Media grading ini berfungsi untuk menghancurkan bahan galian melalui gaya tumbukan dan gesekan saat silinder berputar. Tubuling mill terbagi menjadi beberapa tipe berdasarkan rasio panjang dan diameter tabungnya. Ball mill memiliki rasio panjang dan diameter
sekitar 1,0 dengan perbandingan reduksi ukuran sekitar 20:1 hingga 200:1. Cara kerja tumbling grinding mills melibatkan partikel bahan galian yang masuk ke dalam silinder berputar. Media grinding di dalamnya ikut berputar dan menghasilkan tumbukan dan gesekan yang menghancurkan material menjadi ukuran yang lebih kecil. Proses penggilingan ini berlangsung secara terus-menerus hingga partikel mencapai ukuran yang diinginkan. Terus ada juga rod mill yang merupakan alat penggerus yang digunakan untuk menghasilkan ukuran material bahan galian ke ukuran yang lebih kecil melalui proses grinding. Rod mill menggunakan media penggiling berupa batang-batang baja atau rod yang berada dalam sebuah tabung silinder berputar. Ketika tabung berputar, batang baja dan bahan galian yang masuk akan terlempar bersama ke dinding tabung, menyebabkan terjadinya benturan dan gesekan yang menghancurkan bahan menjadi lebih halus. Cara kerja rod mill didasarkan pada energi kinetik dan dari batang baja yang bersama dengan bahan galian bergerak dalam tabung. Media batang baja ini saling berdekatan dan sejajar sehingga mencegah overgrinding atau penggerusan berlebih pada partikel halus. Menjadi hasil penggerusan relatif seragam dan lebih kasar dibanding ball mill. Kecepatan putar rod mill berkisaran sekitar 50-65% dari kecepatan kritisnya. Dan jumlah batang baja yang digunakan sekitar 35% dari volume tabung. Rod mill efektif untuk penggilingan bahan kasar ke ukuran partikel yang menengah dan sering dipakai dalam pengolahan biji mineral kasar sebelum diproses lebih lanjut dalam ball mill atau alat lain. Selain itu, rod mill juga memiliki beberapa varian berdasarkan jenis pintu masuk umpan dan lubang pengeluaran produk. Secara singkat, rod mill merupakan alat grinding yang menggunakan batang baja sebagai media grinding yang cocok untuk penggilingan material kasar dan menghasilkan produk yang relatif seragam dan bebas dari overgrinding. Selanjutnya, ball mill adalah alat penggilingan yang digunakan untuk menghaluskan material bahan galian dengan cara memutar silinder berongga secara horizontal yang di dalamnya terdapat media penggilingan berupa bola-bola baja, keramik, atau alumina. Saat silinder berputar, baja-baja penggiling terikat ke ketinggian tertentu lalu jatuh menghantam bahan galian sehingga terjadi proses penghancur dan penggilingan bahan tersebut melalui tumbukan dan gesekan. Cara kerja ball mill yaitu meliputi seperti silinder ball mill berputar pada poros horizontalnya dengan kecepatan tertentu. Lalu material dan bola-bola penggiling dimasukkan ke dalam silinder melalui saluran umpan. Terus ketika silinder berputar, bola penggiling ikut berputar dan terangkat hingga melewati titik tertinggi kemudian jatuh menghantam material. Tumbukan dan gesekan antara bola-bola dan material menyebabkan partikel bahan galian menjadi lebih halus. Terakhir, material yang telah digiling kemudian keluar melalui ujung silinder berpori atau saluran pembuangan. Kontrol kecepatan putaran, ukuran bola, dan jumlah material yang dimasukkan sangat penting untuk mendapatkan hasil penggilingan yang maksimal dan efisien. Ball mill digunakan luas dalam industri pertambangan, keramik, farmasi, cat, dan pembuatan kembang api untuk menggiling bahan hingga ukuran yang lebih halus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai autogenous atau semi-autogenous mills. Autogenous mills atau AG mills dan semi-autogenous mill atau SAG mills merupakan jenis alat penggiling grinding mills yang menggunakan bahan galian itu sendiri sebagai media penggilingan, sehingga mengurangi kebutuhan media gerinda tambahan seperti bola baja. Autogenous mill atau AG mill bekerja dengan menggunakan potongan besar bahan galian sebagai media penggilingan yang saling bertumbukan dan bergesekan di dalam silinder berputar untuk menghancurkan material menjadi lebih kecil.
Tidak ada media gerinda tambahan yang digunakan, sehingga abrasi pada peralatan lebih kecil dan biaya operasional bisa lebih rendah. AG mill biasanya digunakan untuk tahap penggilingan kasar pada proses pengolahan material. Semi autogenous mill atau SAG mill hampir sama dengan AG mill, tetapi selain menggunakan bahan galian sebagai media penggilingan, juga ditambahkan sejumlah bola baja sebagai media gerinda untuk meningkatkan efisiensi penggilingan. Bola baja ini biasanya hanya sekitar 2-3% volume mill. SAG mill mampu menggiling material berukuran besar menjadi partikel lebih halus dengan rasio penggilingan yang besar dan seringkali digunakan sebagai tahap awal atau primer dalam sirkuit penggilingan material. Kelebihan AG dan SAG mill meliputi kapasitas penggilingan yang lebih tinggi, kemampuan menggiling berbagai jenis biji dan konfigurasi sirkuit yang fleksibel, serta pengurangan konsumsi media gerinda dan pelapis mesin dibandingkan turbulink mill tradisional seperti bill mill. Namun konsumsi energi dan kebutuhan peralatan tetap harus diperhatikan. Selanjutnya ultra fine grinding merupakan penggilingan bahan galian atau material menjadi partikel yang sangat halus dengan ukuran yang biasanya dengan kisaran 1-50 mikrometer. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan produk dengan ukuran partikel yang jauh lebih kecil daripada penggilingan konvensional, sehingga lebih mudah untuk digunakan dalam aplikasi tertentu seperti farmasi, kimia makanan, dan bahan kimia halus. Cara kerja ultrafine grinding melibatkan beberapa prinsip seperti tekanan atau kompresi, tumbukan atau impact, dan gesekan atau shear, dan pemotong atau cutting untuk memecah partikel menjadi ukuran halus. Alat grinding ultrafine biasanya menggunakan kombinasi mekanisme penggiling dan klasifikasi partikel secara simultan agar dapat menghasilkan distribusi ukuran partikel yang sempit dan seragam. Dalam proses ini, material dimasukkan ke ruangan penggiling, dihancurkan oleh roda gerinda atau bila berkecepatan tinggi, lalu partikel hasil gilingan diklasifikasikan oleh roda gerinda atau bila berkecepatan tinggi. Lalu partikel halus hasil gilingan diklasifikasikan secara internal agar hanya partikel berukuran sesuai output yang dilewatkan keluar. Beberapa fitur khas ultrafine grinding antara lain yaitu penggilingan dan klasifikasi dilakukan dalam sistem tertutup. Kehalusan bubuk yang dihasilkan dapat disesuaikan dan sangat halus sehingga hingga 80-400 mesh. Efisiensi energi lebih tinggi karena penggilingan dan pemisahan dilakukan bersamaan. Banyak diaplikasikan pada industri farmasi, food processing, kimia, pestisida, dan rempah-rempah. Alat ultrafine grinder biasanya terdiri dari ruang penggilingan, roda gerinda, roda klasifikasi, sistem pengumpulan debu, dan kipas penghisap untuk menjaga proses tetap tertutup dan bersih. Ultrafine grinding adalah proses penggilingan bahan galian material partikel yang sangat halus. Selanjutnya ada size reduction circuit, adalah rangkaian proses dan alat yang digunakan untuk memperkecil ukuran partikel bahan padat secara bertahap dan pengolahan mineral atau bahan industri lebih lanjut atau produk akhir dengan efisiensi dan kualitas yang optimal. Rangkaian size reduction umumnya terdiri dari beberapa tahap pengurangan ukuran berdasarkan ukuran bahan yang diproses. Coarse size reduction atau pengurangan kasar untuk bahan berukuran besar kurang dari 7 cm.
Rangkaian size reduction umumnya terdiri dari beberapa tahap pengurangan ukuran berdasarkan ukuran bahan yang diproses. Coarse size reduction atau pengurangan kasar untuk bahan berukuran besar lebih dari 7 cm biasanya menggunakan crusher primer. Terus ada intermediate size reduction atau pengurangan sedang untuk bahan galian yang berukuran sedang yaitu 1 sampai 7 cm. Terus ada fine size reduction atau pengurangan halus yang ukuran partikel halus menggunakan alat grinding seperti bil mill, rod mill, atau alat penggiling lainnya. Sistem operasional size reduction circuit dapat berupa seperti open circuit, di mana produk hasil penggilingan langsung keluar tanpa proses pengembalian atau sehingga hasilnya kurang seragam. Terus ada closed circuit, di mana produk yang belum memenuhi spesifikasi ukuran dikembalikan ke alat penghancur atau penggiling kembali untuk melakukan proses penggilingan ulang sehingga lebih seragam dan efisien. Demikian penjelasan mengenai size reduction atau combination, dalam hal ini grinding atau penggilingan. Jika ada salah kata atau kalimat mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.